Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zida Rifadat Al-Hanif dari Tadris Matematika 4B dengan NIM 12621204204213186. Di sini kita akan membahas tentang fungsi implisit, fungsi genap, dan fungsi ganjil. Seperti yang minggu lalu, kita buka aplikasi Maple terlebih dahulu. Lalu kita klik New Worksheet. Nah, di sini kita akan membahas fungsi implisit terlebih dahulu. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita cukup klik, tuliskan with plot, kemudian sintaks implicit plot, lalu kita tulis persoalannya. Nah, di sini kita tulis split with plot terlebih dahulu. Jangan lupa titik duanya, klik enter. Lalu kita tulis sintaks implicit plot. Lalu kita tulis persoalannya. Di sini ada x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dengan nilai x-nya dimulai dari negatif 10 sampai dengan 10 dan y-nya negatif 10 sampai dengan 10 juga. Kita tulis x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dengan nilai x-nya sama dengan negatif 10 sampai 10 dan nilai y-nya sama dengan negatif 10 sampai dengan 10. Kita tutup kurung, klik enter. Nah, akan menghasilkan gambar grafik seperti ini. Lalu di gambar tersebut tampak bahwa nilai x dan y-nya itu pada titik negatif 4 sampai dengan 4. Padahal dalam perintahnya di sini itu dimulai dari negatif 10 sampai dengan 10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x dan y-nya pada interval negatif 4 sampai dengan 4. Lalu kita ke persoalan yang kedua. Sama seperti tadi, kita tulis with plot terlebih dahulu. Jangan lupa titik duanya, kita klik enter. Lalu implicit plot. Di sini ada persoalan 2 dalam kurung x kuadrat ditambah y kuadrat tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 x kuadrat dikurangi y kuadrat untuk nilai x dan y negatif 4 sampai 4. Kita tulis di sini 2 kali buka kurung x kuadrat ditambah y kuadrat tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 kali buka kurung lagi x kuadrat min y kuadrat tutup kurung dengan nilai x sama dengan negatif 4 sampai 4 dan nilai y-nya sama negatif 4 sampai dengan 4 tutup kurung. Kita klik enter. Nah, di sini akan menghasilkan gambar grafik seperti ini. Lalu di gambar ini titik 0,0 itu tidak dilewati oleh grafik. Kenapa? Kan seharusnya titik 0,0 ini dilewati ya. Terus ini kenapa kok tidak dilewati? Karena jumlah titik pada grafik tersebut
kurang karena jumlah minimum titik yang digambar pada mapel itu minimal 50 buah. Nah, di sini kan cuma 25. Jadi titik 0,0 ini tidak dilewati. Lalu bagaimana agar gambar grafik ini menjadi lebih bagus dengan titik 0,0-nya juga dilewati? Di sini kita menggunakan option 6 points dengan kita menambahkan jumlah titiknya. Nah, di sini cukup kita tulis 6 points. Seumpama kita mengubah titiknya menjadi 1000. Kita klik enter. Nah, di sini titik 0,0-nya sudah terlewati ya. Selanjutnya kita ke fungsi genap. Fungsi genap di sini yaitu jika fungsi f memenuhi fungsi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain. Contohnya saja kan di sini fungsi negatif x sama dengan fungsi x Nah, di sini seumpama kita membuktikannya apakah itu fungsi genap atau tidak, cukup f titik 2 sama dengan dalam kurung x kuadrat. Klik enter. Nah, fx ini sama dengan x kuadrat. Lalu jika f negatif x, maka akan menghasilkan x kuadrat juga. Jadi nilai fx sama dengan f negatif x itu sama, yaitu x kuadrat. Maka di sini termasuk fungsi genap. Lalu menurut sudut pandang geometri, fungsi genap itu dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y-nya. Nah, kita juga bisa membuat grafik fungsi pada fungsi genap. Langsung kita tulis with plot seperti tadi. Plot dalam kurung x kuadrat dengan nilai x-nya itu -5 sampai dengan negatif 5 sampai dengan 5. Nah, muncul grafik seperti ini. Grafik tersebut yaitu simetris dengan sumbu y-nya. Lalu kita ke fungsi ganjil. Sama seperti fungsi genap tadi, fungsi ganjil memiliki karakteristik yaitu simetris dengan titik asalnya yaitu 0,0. Jika telah dipunyai fungsi f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contoh prakteknya diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Nah, kita buktikan apakah benar itu fungsi ganjil. Nah, di sini kita akan menggunakan mapel ini untuk membuktikannya. Cukup tulis fungsi titik 2 sama dengan dalam kurung x pangkat 3. Assalamualaikum. Nah,
Jika kita ingin membuktikan apakah ini fungsi ganjil, cukup kita buktikan dengan negatif fx dan f negatif x. Yang pertama, negatif fx. Klik enter. Nah, menghasilkan negatif x pangkat 3. Lalu jika f negatif x, apakah hasilnya akan sama? Nah, hasilnya akan sama, yaitu negatif x pangkat 3. Nah, seumpama kita ingin menggambar grafiknya, ya seperti tadi, kita tulis with plot. Jangan lupa titik 2. Lalu kita tulis plot dalam kurung x pangkat 3. Dengan nilai x. Sebentar. Dengan nilai x sama dengan negatif 5 sampai 5. Tutup kurung. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Sekian pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.